pada suatu senja di zaman Nabi Musa alaihi salam, terlihat seorang wanita berjalan terguyung-guyung. Pakaiannya yang serba berwarna hitam menandakan bahwa dia sedang berada dalam duka cita yang mendalam. Tudung kepalanya menutup rapat hampir seluruh wajahnya, tanpa hias muka atau perhiasan menempel di tubuhnya. Kulitnya bersih, badannya ramping, dan wajahnya yang cantik tidak dapat menghapus kesan kepedihan yang telah melekat dalam hidupnya. Wanita itu melangkah terseret-seret mendekati kediaman rumah Nabi Musa alaihi salam. Lalu kemudian dia mengetuk pintu perlahan-lahan sambil mengucapkan salam. Terdengarlah bahasan salam dari dalam, dan perempuan cantik itu pun berjalan masuk sambil menundukkan terus kepalanya. Air matanya berderai tatkala dia berkata, "Wahai Nabi Allah, tolonglah saya, doakan saya agar Allah berkenan mengampuni dosa keji saya." Spontan Nabi Musa alaihi salam bertanya, "Wahai Fulana, apakah yang telah engkau perbuat?" Wanita itu menjawab dengan ketakutan, "Saya takut untuk mengatakannya." Nabi Musa memaksa, "Katakanlah wahai Fulana, jangan ragu-ragu." Maka perempuan itu pun bercerita dengan gemetar, "Wahai Nabiullah, aku telah berzina. Kemudian, setelah anak itu lahir, saya langsung mencekik lehernya sampai mati." Ucapan wanita itu membuat hati Nabi Musa terangkat. Ekspresi wajahnya berubah, mata berapi-api dengan muka berang. Kemudian dengan tegas, ia menghardik perempuan itu. "Perempuan celaka, pergilah dari sini, agar siksa Allah tidak jatuh ke dalam rumahku karena perbuatanmu. Cepat pergi dari sini." Nabi Musa memalingkan wajahnya karena jijik. Perempuan berparas cantik dengan hati bagai ikan kaca, terbentur batu yang hancur. Lalu dengan tangis yang tak terbendung, wanita itu segera bangkit dan melangkah surut. Terangguk-angguk dia keluar dari dalam rumah Nabi Musa. Ratap tangisnya amat memilukan. Ia tak tahu harus kemana lagi hendak mengadu. Bahkan ia juga tak tahu kemanakah kakinya akan melangkah. Bila seorang nabi saja sudah menolaknya, bagaimana pula manusia lain bakal menerimanya? Terbayang olehnya betapa besar dosanya, betapa jahat perbuatannya. Setelah perempuan cantik itu keluar dari rumah Nabi Musa, malaikat Jibril turun mendatangi Nabi Musa alaihi salam, sang Rohul Amin. Jibril lalu bertanya, "Mengapa engkau menolak seorang wanita yang hendak bertaubat dari dosanya? Tidakkah engkau tahu dosa yang lebih besar daripadanya?" Nabi Musa pun terperanjat. Dosa apakah yang lebih besar dari kekejian wanita pezina dan pembunuh itu? Maka Nabi Musa dengan penuh rasa ingin tahu bertanya kepada Jibril, "Apakah betul ada dosa yang lebih besar daripada perempuan yang hina itu? Dosa apakah itu?" Nabi Musa yang kian keliru mendengar penjelasan ini, malaikat Jibril menjawab, "Orang yang meninggalkan salat dengan sengaja dan tanpa menyesal, dan orang itu dosanya lebih besar daripada 1000 kali berzina." Mendengar penjelasan ini, Nabi Musa kembali memanggil perempuan itu dan menyuruhnya kembali menghadapnya. Kemudian beliau mengangkat tangannya dengan khusyuk untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperuntukkan untuk perempuan tersebut. Nabi Musa menyadari, inilah orang yang meninggalkan salat dengan sengaja dan tanpa merasakan rasa penyesalan adalah sama saja seperti berpendapat bahwa salat tersebut tidak wajib dan tidak perlu terhadap dirinya. Berarti sama saja dia menganggap remeh atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seolah-olah ia menganggap Allah tidak ada hak untuk mengatur dan memerintah hambanya. Sedangkan orang yang bertaubat dan menyesali dosanya dengan sungguh-sungguh, berarti ia masih memiliki iman di dadanya dan meyakini bahwa Allah itu ada. Itulah sebabnya Allah pasti menerima kedatangannya. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat lebih besar dosanya dibandingkan dengan orang yang membakar 70 buah Al-Quran, membunuh 70 nabi, dan bersetubuh dengan ibunya. Di dalam kabar, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa yang paling besar, dan dosanya lebih besar daripada dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzinah, mencuri, dan meminum minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat kelak. Dari riwayat yang lain, diterangkan bagaimana kejamnya siksaan bagi mereka yang meninggalkan sholat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, jika langit sudah terbuka, maka malaikat akan datang
dengan membawa rantai sepanjang 7 hasta, dan rantai tersebut akan digantungkan kepada orang yang tidak melaksanakan sholat, kemudian akan dimasukkan ke dalam mulutnya, dan akan keluar dari duburnya. Malaikat mengumumkan, ini adalah balasan bagi orang yang menyepelekan perintah Allah.